bagaimana kalau suami pilih kasih dengan istri, ya? Kalau dengan istri pelit, kalau dengan ibunya royal, alasannya berbakti kepada orang tua, ya. Jadi begini, ya. Satu, nanti kita akan bahas untuk suaminya. Kedua, untuk kita bahas untuk istrinya. Pertama, untuk suami. Suami itu harus jadi suami yang bijak, ya. Punya hikmah, punya kebijakan. Bijak itu akan muncul, sikap bijak itu kalau dia punya wawasan, ya. Kalau dia punya wawasan, dia akan jaga, dia akan akomodir semuanya. Dia akomodir istrinya, dia akomodir ibunya. Dan sebisa mungkin jangan sampai ada konfrontasi, jangan sampai ada benturan. Maka yang jadi korban dia nggak ada masalah, kan begitu, ya. Nah, kemudian ketika sudah paham, diberikan pemahaman istri ini, ya, bahwa suami itu adalah anak laki-laki ibunya, mau dunia ini jungkir balik, itu tidak akan pernah berubah. Maaf kalau istri bisa berubah, ya, karena dia hanya perjanjian, akad. Ikatannya bukan ikatan darah, ya. Ikatannya bukan ikatan darah, ya. Bisa selesai kapan waktu, bisa selesai. Tapi dengan ibu nggak bakal mungkin selesai. Nah, karena itu istri harus pahami ini. Untuk mengantisipasi supaya dia tidak berpikir suaminya pilih kasih, maka dia pun juga harus ikut dalam dalam perilaku suaminya. Dia posisikan ibu suaminya ini adalah ibunya, ya. Maka apa yang dilakukan oleh suaminya sama seperti dia melakukan seperti untuk ibu. Jadi dia tidak menjadikan ibu suami ini sebagai lawan, sebagai saingan. Jangan, pening suaminya kakek. Kalau dia jadikan ibunya sebagai lawannya, tapi dia jadikan ibu suaminya ini sebagai apa? Sebagai ibunya, ya. Kenapa? Karena nanti kalau dia mendukung apa yang dilakukan oleh suaminya kepada ibunya, dia nanti akan dapat anak laki-laki akan memperlakukan hal yang sama kepada dia, ya. Kama tadinu tudan. Jadi ngelihatnya jangan sepotong-sepotong hidup ini, ya. Kalau dia ikhlas, kalau dia rela, dia tidak melihatnya ini sebagai bentuk pilih kasih, tapi sebagai upaya dia untuk membantu, mendorong suaminya berbakti kepada ibunya, maka disinilah nanti dia menang. Dia sebagai juaranya. Dia sebagai istri yang tidak hanya berbakti kepada suami, tapi nanti akan mendapatkan anak yang berbakti kepada dirinya. Jadi begitu. Jadi jangan kita ngelihat sikap suami itu sepotong-sepotong, ya. Karena di saat wanita dititipkan oleh orang tuanya ke suami, maka hitam putihnya ada sama suaminya. Tanggung jawab suami itu berat, luar biasa, ya, luar biasa. Kalau wanita ini udah beban orang tuanya udah selesai, pindah kepada suaminya, ya. Suaminya tambah beban, dia harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Di sisi yang lain dia juga harus bertanggung jawab kepada anak istrinya. Bantu suaminya, bantu. Jangan disuudzoni terus, ya. Jangan kemudian dicecar terus, ya. Jangan kemudian dianggap bahwa si suaminya pilih kasih, jangan, ya. Bukan pilih kasih, memang seharusnya begitu, dia harus kasih, ya. Dia harus sayang kepada orang tuanya. Dan istri yang ikhlas dengan perilaku suaminya seperti ini, dia akan dapatkan anaknya akan lebih baik daripada suaminya, ya. Kama tadinu tudan, ya. Jadi jangan kita ngelihat sepotong-sepotong dalam hidup ini, ya. Karena Allah yang maha mengatur, ada hikmahnya semuanya, ya. Maka insya Allah kalau kita pahami, mengerti kedudukan, kata kuncinya satu saja. Kata kuncinya satu. Ketika kita berinteraksi, bermuamalah
dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, jadikan Allah sebagai tujuan kita. Itu saja. Kita tidak akan pernah kecewa, kita tidak akan pernah rugi. Sederhana saja. Jangan bersandar dengan suami. Suami ada keterbatasan. Jangan mengandalkan istri. Istri ada keterbatasan. Jangan bersandar dengan orang tua. Orang tua ada keterbatasan. Jangan berharap lebih kepada anak. Anak juga nanti ada keterbatasan. Karena ketika kita bersandar kepada makhluk, maka kita pasti akan kecewa. Bersandarlah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan berdoalah agar orang-orang yang ada di lingkungan kita menjadi orang-orang yang semuanya menjadi sebab kita mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.